Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Maharani dengan NIM P2A325007 akan mempresentasikan draft proposal mata kuliah metode penelitian kuantitatif dengan judul Pengaruh Media Podcast sebagai Inovasi Pembelajaran untuk Meningkatkan Pemahaman Teks Prosedur Siswa Kelas 9 SMPIT Nurul Ilmi Kota Jambi. Latar belakangnya yaitu pemahaman teks prosedur penting untuk melatih kemampuan berpikir logis, kritis, dan komunikatif siswa SMP. Masalah di SMP Nurul Ilmi Kota Jambi, nilai pemahaman teks prosedur masih di bawah KKM, dan siswa sulit memahami struktur dan urutan langkah secara logis. Kebutuhan inovasi generasi digital memerlukan media belajar yang interaktif dan kontekstual. Podcast sebagai solusi, media audio fleksibel, menarik, dan dapat diulang, melatih keterampilan menyimak dan memahami teks secara auditif, meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar. Didukung penelitian sebelumnya, podcast terbukti efektif meningkatkan pemahaman, fokus, dan motivasi belajar. Dari Maulana dan kawan-kawan, Rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman teks prosedur siswa yang diajar menggunakan media podcast, bagaimana pemahaman teks prosedur siswa yang diajar menggunakan media konvensional, dan apakah terdapat pengaruh signifikan penggunaan media podcast terhadap pemahaman teks prosedur siswa. Tujuannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman teks prosedur siswa yang diajar menggunakan media podcast, mendeskripsikan pemahaman teks prosedur siswa yang diajarkan menggunakan media konvensional, dan membuktikan adanya pengaruh signifikan penggunaan media podcast terhadap pemahaman teks prosedur siswa. Kajian teoretis 2.1 Kurikulum Bahasa Indonesia SMP. Bahasa Indonesia sebagai sarana pengembangan literasi dan karakter, ditekankan kemampuan reseptif. Capaian kelas 9 memahami, menafsirkan, dan menyusun teks prosedur secara runtut dan logis. Pembelajaran diarahkan pada kontekstual dan berbasis teknologi untuk mendukung HOTS dan pembelajaran reflektif. 2.2 Teori pemahaman teks prosedur. Tujuan teks prosedur memberikan petunjuk melakukan sesuatu secara berurutan. Ranah pemahaman, menafsirkan, merangkum, menyimpulkan, menjelaskan. Aktivitas efektif, listening comprehension, diskusi, proyek kreatif. Podcast membantu menstimulasi kemampuan auditori dan berpikir logis siswa. 2.3 Teori media podcast. Podcast media audio digital berbasis internet. Karakteristiknya on demand, bisa diakses kapan saja, personalized, sesuai kebutuhan siswa, portable, bisa diputar ulang di perangkat seluler. Teori mendukung multimedia learning. Saluran visual auditory meningkatkan efektivitas belajar. Social constructivism. Podcast mendorong interaksi dan kolaborasi bermakna. Fungsi podcast meningkatkan menyimak, daya ingat, dan pemahaman konteks bahasa lisan. 2.4 Penelitian yang relevan yaitu Sari 2021. Podcast meningkatkan kemampuan menyimak teks prosedur sebanyak 20%. Putri dan Rahman 2022 membantu memahami struktur teks dengan narasi menarik. Nur Aini 2023 meningkatkan hasil belajar dan motivasi. 2.5 Kerangka berpikir penelitian. Podcast pengalaman auditori membantu memahami struktur dan isi teks. Pemahaman teks prosedur Y meningkat. Kelompok eksperimen menggunakan podcast. Kelompok kontrol metode konvensional. Diharapkan ada perbedaan signifikan hasil belajar. 2.6 Hipotesis penelitian. Hipotesis 0 tidak ada pengaruh signifikan penggunaan media podcast terhadap pemahaman teks prosedur siswa. Hipotesis 1 ada pengaruh signifikan penggunaan media podcast terhadap pemahaman teks prosedur siswa kelas 9 SMPIT Nurul Ilmi 2 Kota Jambi. Metode penelitiannya 3.1 Tempat dan waktu penelitian di SMPIT Nurul Ilmi 2 Kota Jambi pada bulan November 2025. Sekolah telah menerapkan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek dan teknologi. Tersedianya fasilitas pendukung seperti jaringan internet dan perangkat audio digital, serta adanya tempat untuk penyediaan podcast. Kesiapan guru bahasa Indonesia untuk berkolaborasi dalam penelitian ini. Dan 3.2 Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain eksperimen semu, quasi eksperimental design. Desain yang digunakan adalah
equivalent control group design yang terdiri dari 2 kelompok eksperimen, siswa diajar menggunakan podcast, dan kelompok kontrol siswa yang diajarkan menggunakan metode konvensional. 3.3 Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 9 SMP IT Nurul Ilmi 2 Kota Jambi tahun ajaran 2005-2026 yang terdiri dari 4 kelas, 100 sampel diambil sebanyak 2 kelas, yaitu kelas 9D sebagai kelompok eksperimen dan 9H sebagai kelompok kontrol. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik proportive sampling dengan mempertimbangkan kesetaraan kemampuan akademik berdasarkan nilai bahasa Indonesia pada pembelajaran sebelumnya. 3.4 Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data meliputi tes pemahaman teks prosedur berupa soal uraian dan pilihan ganda yang selanjutnya teknik pengumpulan data meliputi tes pemahaman teks prosedur, 2 berupa soal uraian dan pilihan ganda yang mengukur kemampuan siswa memahami struktur dan isi teks. Teks diberikan sebelum pretest dan sesudah perlakuan, yaitu post-test. Observasi aktivitas belajar siswa. Yang keempat, untuk mencatat keaktifan, perhatian, dan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dokumentasi dan berupa foto kegiatan hasil podcast buatan siswa dan catatan guru selama pelaksanaan pembelajaran. 3.5 Validasi dan reliabilitas instrumen. Instrumen penelitian divalidasi melalui uji validitas isi content validity oleh 2 ahli, dosen bahasa Indonesia dan pakar media pembelajaran. Reliabilitas instrumen diuji menggunakan rumus Alpha-Kornberg dengan bantuan aplikasi SPSS versi 26 untuk memastikan konsistensi internal item soal. Kriteria reliabilitas dinyatakan RA lebih kurang dari 0,70 dinyatakan reliable. Teknik analisis data. Analisis data dilakukan melalui 2 tahap, yaitu analisis deskripsi untuk menggambarkan hasil belajar siswa dalam bentuk nilai rata-rata, median, modus, dan standar deviasi. Yang kedua, analisis inferensial menggunakan uji T guna mengetahui perbedaan hasil belajar antara kelompok eksperimen dan kontrol. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.